Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Wafiroh, NIM 2006 05110006. Prodi saya Teknik Informatika, kelas TIA. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Matematika Diskrit. Pertanyaan pertama, yaitu ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas big O n kuadrat, program 2 memiliki kompleksitas big theta, big omega n kuadrat, dan program 3 memiliki kompleksitas big theta n kuadrat. Program manakah yang paling baik? Nah, ini jawabannya. Program yang paling baik adalah program 3 yang memiliki kompleksitas big theta n kuadrat, di mana big theta itu terdapat pada batas atas upper bound dan batas bawah lower bound. Dan juga nilai n kuadrat ini merupakan nilai dari fungsi polinomial, sehingga mudah dicari. Tetapi pada big theta ini sebenarnya itu sulit dicari, tetapi kalau menggunakan nilai polinomial itu mudah dicari. Nah, kenapa kok nggak menggunakan program pertama yang kompleksitas Big O? Karena Big O itu bisa melebihi batas maksimal, tetapi tidak disarankan. Kalau program kedua ini kan menggunakan Big Omega. Nah, Big Omega itu tidak disarankan karena terdapat pada batas bawah atau lower bound. Pertanyaan kedua, dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Perbedaannya, yang pertama, maaf di sini ada typo, memiliki root atau nenek moyang. Yang pada graph tidak memiliki nenek moyang atau root. Nah, ini contohnya. Ini gambar grafiknya. Yang dimaksud dengan root itu, yang ini, yang paling atas ini, yang dinamakan root. Kalau graph kan tidak ada rootnya. Terus, yang kedua hierarki. Pada tree terdapat hierarki. Kalau graph tidak berhierarki, tetapi hanya berkoneksi. Kalau hierarki itu pada tree, root ini mempunyai anak panah, yaitu ke bawah ini, yang ini dinamakan hierarki. Kan bertingkat. Itu ya, hierarki itu seperti bertingkat. Kalau graph kan hanya berkoneksi. Nah, berkoneksi itu seperti titik ini, berkoneksi dengan titik ini. Nah, berkoneksi dengan titik ini. Itu. Kalau perbedaan yang ketiga, padnya hanya ada dua atau hanya ada dua node. Nah, yang graph pad lebih dari dua node. Yang keempat, memiliki sibling atau antar saudara. Yang dimaksud dengan antar saudara itu memiliki saudara. Jadi sejajar antara titik simbol ini sejajar dengan titik simbol ini. Seperti titik simbol ini sejajar dengan titik simbol ini sejajar dengan titik simbol ini. Kalau graph tidak memiliki sibling, soalnya kan graph tidak mempunyai root. Jadi tidak mempunyai sibling. Soalnya kan kalau sibling itu mempunyai saudara. Kalau graph ini tidak memiliki saudara, soalnya saling menyambung-nyambung. Kalau perbedaan yang kelima, itu tidak ada loop. Nah, kalau tree itu tidak memiliki loop, contohnya seperti titik yang paling bawah ini tidak bisa kembali ke titik yang paling atas. Kalau graph ada loop. Jadi, kalau graph itu dimulai dari titik sini, kemudian berkoneksi dengan titik sini, terus kemudian berkoneksi dengan titik yang ini, berkoneksi lagi kembali ke titik yang paling awal. Gitu. Contohnya, yang membuat berbeda adalah bentuk graph tidak sama dengan tree di mana graph itu tidak memiliki hierarki atau level atau tingkatan dan hanya ada koneksi.
Dalam contoh ini, saya menggunakan struktur kelas, di mana struktur kelas itu memiliki root dan level atau tingkatan, atau hierarki. Contohnya seperti gini, kan dalam struktur kelas itu, yang pertama, ada ketua kelas. Nah, di bawah ketua kelas itu bercabang menjadi sekretaris dan bendahara. Nah, di bawah bendahara dan sekretaris itu ada anggota-anggota. Dan pada graf saya menggunakan peta. Di dalamnya terdapat kota-kota yang saling berhubungan dan tidak memiliki induk atau root. Nah, pertanyaan yang ketiga, tentukan kompleksitas algoritma di samping dalam notasi Big O, mulai dengan menganalisa setiap baris. Saya akan menganalisa setiap baris program ini. Program ini diinput dengan N, di mana sum sama dengan 0, memiliki nilai Big O1. Nah, Big O1 ini didapat dari sum sama dengan 0. Kenapa 1? Karena ini hanya muncul sekali, maka nilainya hanya 1. Di bawahnya juga bernilai Big O1. Di bawahnya yang C juga bernilai Big O1, yang TR juga bernilai Big O1, yang for I lebih kecil daripada N. Nah, ini bernilai Big O-N. Mengapa kok Big O-N? Karena dalam perulangan itu kan menambah-nambah banyak. Jadi, kalau banyak itu kan menggunakan nilai N. Yang sum sama dengan sum plus 1 juga menghasilkan Big O-N. Mengapa? Karena kita mengikuti for yang di atasnya. Kemudian, increment ini juga menghasilkan nilai Big O-N. Selesai. N4. Program yang kedua, pada perulangan ini juga menghasilkan O-N. Nah, ini kan dalam perulangan ada perulangan lagi. Kalau di dalam perulangan ada perulangan lagi, nanti cara menjumlahkannya itu tidak dijumlah. Untuk cara mencari nilai akhir itu tidak dijumlahkan, tapi dikali. Soalnya pada dalam for itu harus dikali. Nah, ini for kedua ini ya menghasilkan Big O-N. Terus yang TR sama dengan TR plus J juga menghasilkan O-N. Yang J increment juga menghasilkan Big O-N. And for I increment juga menghasilkan Big O-N. Pemrograman selesai, outputnya sum TR. Nah, cara mencari hasilnya ini ada di sini. Yang pertama, program pertama, Big O-N, Big O1 plus Big O1 plus Big O1 plus Big O1 plus Big O-N plus Big O-N plus Big O-N sama dengan Big O-N. Di sini kita tidak menjumlahkan angka yang ada di dalam ini, tetapi kita mencari nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar itu terdapat pada Big O-N. Program kedua, Big O-N dikali Big O-N plus Big O-N plus Big O-N plus Big O-N plus Big O-N sama dengan Big O-N kuadrat. Nah, Big O-N kuadrat ini didapat dari Big O-N dikali Big O-N. Terus hasil akhir ini hasil program pertama ditambah dengan hasil program kedua. Nah, hasil program pertama kan Big O-N plus program kedua Big O-N kuadrat sama dengan Big O-N kuadrat. Nah, analisa setiap baris jumlahnya adalah Big O-N kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.